kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan kesehatan di bulan puasa ini sehingga kita dapat melanjutkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali secara daring, yaitu mata pelajaran TIK kelas 5 bab 5, yaitu tentang membuat rancangan produk teknologi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, silakan bisa sambil menyimak dengan cara membuka bukunya, yaitu buku paket halaman 126. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan rancangan produk untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kedua, membuat rancangan produk untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat presentasi rancangan produk yang telah dibuat. Nah, perlu anak-anak ketahui, dalam materi hari kali ini adalah materi bab terakhir di semester 2. Ya, materi terakhir di semester 2 bab 5 ini, yang nantinya anak-anak setelah itu insya Allah di bulan awal Juni kita sudah melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun. Nah, untuk itu anak-anak bisa simak dengan baik-baik di bab kali ini. Dan bab kali ini Pak Endro memaksimalkan, yaitu karena harusnya ini adalah praktek, tetapi pada pembelajaran kelas 5 seperti yang Pak Endro sampaikan yang sudah bahwa kita hanya pengenalan dasar saja. Jadi anak-anak sekedar mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan Pak Endro, tidak harus nanti praktek ya, karena kita terkendala pembelajaran daring, kemudian mungkin medianya belum bisa lengkap dan lain-lain ya. Untuk itu hanya sebatas mengetahui materi saja. Nah, sudah anak-anak, kita mulai. Nah, membuat rancangan produk teknologi. Anak-anak bisa disimak ya. Itu ada contoh pembuatan puzzle ya, kemudian layanan transportasi, kemudian layanan online shopping atau belanja daring, belanja online ya. Nah, yang pertama yaitu membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. Penemuan jigsaw puzzle oleh John Spelsbury dari keinginan beliau untuk mempermudah siswa belajar geografi. Jadi seorang ilmuwan ini awal mulanya yaitu berkeinginan supaya anak-anak ini dalam mempelajari ilmu geografi lebih mudah dan menyenangkan. Maka John Spelsbury ini membuat rancangan produk yang dinamakan dengan jigsaw puzzle. Yang jigsaw puzzle ini membantu anak-anak dalam belajar ilmu geografi. Kemudian dalam penemuan itu kemudian bisa dikembangkan lagi ya, supaya berhasil memperoleh keuntungan dan lain-lain. Itu contoh pembuatan rancangan produk dalam sehari-hari. Yang kedua, ada transportasi daring, membantu pengguna mendapatkan transportasi dengan lebih mudah. Lebih-lebih bagi orang-orang yang tidak bisa naik kendaraan. Nah, maka dengan adanya transportasi daring ini membantu
sekali dalam bepergian, tidak usah repot-repot, tinggal kita menggunakan aplikasi daringnya seperti Gojek atau Grab, dan kita bisa pergi diantar oleh Gojek ini ya, atau Grab. Nah, ini sangat membantu dalam masalah sehari-hari, contohnya itu. Kemudian contoh yang ketiga, ada belanja daring atau online shopping, membantu pembeli mencari barang atau jasa dengan lebih mudah. Tidak usah datang ke toko, ke tempat belanjaan, cukup dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kita bisa berbelanja sesuka hati kita, apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari rancangan produk yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang banyak dan kembali ke kita, yaitu bisa kita jual aplikasi. Ketika kita sudah membuat aplikasi tersebut, kita bisa juga menghasilkan keuntungan di kita. Nah, itu ya. Coba anak-anak perhatikan masalah yang mungkin terjadi atau yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu, ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, dari masalah itu, dari masalah orang yang membuang sampah sembarangan, anak-anak bisa membuat suatu rancangan produk. Contohnya seperti membuat robot pembuang sampah. Nah, fungsinya robot ini adalah ketika ada sampah untuk bisa dibersihkan ya, kita bisa men-setting membuat produk robot pembuang sampah ini supaya membersihkan lingkungan sekitar kita. Itu contoh. Kemudian yang kedua, yaitu ada orang sedang antri ya, mengantri dengan tidak rapi. Nah, dari masalah itu anak-anak bisa mencoba membuat rancangan produk ya, mungkin dengan cara membuat aplikasi membeli tiket secara daring, secara online, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud kita membuat rancangan produk yang nantinya berguna, bermanfaat bagi orang banyak, dan bisa menjadi nilai ekonomi bagi kita juga. Kita bisa mendapatkan keuntungan juga dengan cara menjual produk kita yang sudah kita buat tadi. Kalau di Android sekarang kita bisa menjualnya di aplikasi Play Store ya, dan lain-lain. Kemudian desain for change, dengan menuangkan idemu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kamu telah membuat perubahan di dunia. Nah, seperti yang digagas oleh Kiran Hirshati, tokoh pendidikan dari India ini mengikuti pendekatan design for change, rencana untuk perubahan. Nah, langkah-langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama, feel, merasakan. Ada image, do, melakukan. Kemudian share, berbagi. Nah, kita yang pertama merasakan masalah yang ada di sekitar kita. Setelah menemukan masalah, kemudian kita image, membayangkan, kumpulkan ide apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita buat. Kemudian do, melakukan. Setelah tahu masalahnya, kita merancang, kemudian kita buat tindakan, rencana apa yang mau kita buat, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Setelah jadi, kita bisa share, berbagi di aplikasi-aplikasi yang kita sudah tentukan. Nah, mempresentasikan hasil rancangan produk. Para penemu memperoleh ide dari berbagai macam sumber dengan mengamati masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penemu mencari solusinya dan menawarkan kepada yang memerlukan, sampai dengan tempat untuk mempromosikan, yaitu di Google Play Store dan lain-lain. Itu adalah langkah-langkah mempresentasikan hasil rancangan produk kita. Nah, sementara itu anak-anak ya, ini ada contoh aplikasi Shopee dan robot pendeteksi sampah. Itu bisa jadikan produk ya, contohnya seperti itu. Itu saja yang dapat Pak sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dalam pembelajaran daring ya. Semoga kita dalam bulan puasa ini diberikan berkah, tambah berkah
dan kita dikuatkan, diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dari Pak Endro. Pak Endro akhiri kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.